Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Mendengar suara Tuhan. Ada banyak waktu ketika kita berharap dapat mendengar suara Tuhan secara langsung agar lebih percaya diri dalam apa yang kita lakukan. Namun, mendengar suara Tuhan terkadang bisa membingungkan, karena kita berisiko membingungkan suara Tuhan dengan suara kita sendiri. Membedakan antara keduanya memang tidak selalu mudah, tetapi berikut adalah 3 tips yang dapat membantu Anda. Pertama, hubungkan pikiran dengan kitab suci. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat ini mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Oleh karena itu, ketika mencoba membedakan apakah suatu suara berasal dari Tuhan atau dari diri sendiri, kita perlu mengaitkannya dengan firman Tuhan. Pikiran bisa berasal dari berbagai sumber emosi pribadi, pengalaman hidup, atau bimbingan Tuhan. Langkah pertama dalam menilai apakah suatu pikiran berasal dari Tuhan adalah dengan melihat apakah itu sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan dapat menyingkapkan kegelapan menjadi pedang untuk melawan godaan, serta menjadi roti dan air yang menyegarkan jiwa kita. Namun, untuk dapat mengakses manfaat tersebut, kita harus benar-benar hidup dalam firman-Nya. Misalnya, jika tiba-tiba Anda berpikir, "Saya harus membersihkan kamar saya." Ini mungkin tampak seperti pikiran biasa. Namun, jika Anda masih tinggal di rumah orang tua, tindakan ini bisa berakar pada Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Dengan membersihkan kamar, Anda menghormati rumah dan aturan orang tua Anda. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap pikiran yang kita yakini berasal dari Tuhan harus didukung oleh kebenaran firman-Nya. Yang terpenting, Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus. Galatia 6 ayat 7-8 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Paulus menjelaskan bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Menabur dalam daging berarti hidup dalam dosa, yang akhirnya membawa kehancuran. Sebaliknya, menabur dalam roh membawa kehidupan kekal. Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ini mengajarkan bahwa semakin banyak kita memberi ruang bagi Tuhan dalam hidup kita, semakin jelas suaranya bagi kita. Salah satu cara untuk lebih peka terhadap suara
Tuhan adalah dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal rohani, membaca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh, bergaul dengan komunitas orang percaya, atau bahkan berpuasa. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita dapat membedakan suaranya dari suara hati dan pikiran kita sendiri. Ketiga, berdoa tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Berdoalah tanpa henti." Salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah suatu pikiran berasal dari Tuhan adalah dengan mengujinya melalui doa dan waktu. Kadang, pikiran dan emosi kita bisa naik turun, sehingga waktu dapat menjadi alat untuk menilai apakah sesuatu benar-benar dari Tuhan atau hanya perasaan sesaat. Misalnya, ada saat di mana saya tertarik pada seseorang dan bertanya kepada Tuhan, apakah Dia setuju jika saya menjalin hubungan dengan orang tersebut? Setelah beberapa waktu berdoa, saya menyadari bahwa perasaan saya hanyalah emosi sesaat atau berasal dari motivasi yang kurang sehat. Di lain waktu, sekitar 7 tahun yang lalu, saya merasa terpanggil untuk pergi ke Jepang dan membantu gereja di sana. Saya terus berdoa, dan semakin lama, panggilan itu semakin kuat. Sekarang, saya benar-benar berada di Jepang untuk melayani, dan saya tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Jika Anda menghadapi keputusan yang perlu segera diambil, pertimbangkan untuk berpuasa, mencari nasihat dari orang-orang yang dewasa secara rohani, dan menghabiskan waktu dalam keheningan untuk mendengar suara Tuhan. Kesimpulan, ketika Anda berusaha membedakan apakah suatu pikiran berasal dari Tuhan atau dari diri sendiri, ingatlah 3 prinsip ini. Pertama, hubungkan pikiran Anda dengan firman Tuhan. Kedua, penuhi diri Anda dengan Roh Kudus. Ketiga, berdoalah dengan tekun. Jika mendengar suara Tuhan terasa sulit, renungkan janjinya dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan rindu berbicara kepada kita. Jika suaranya belum jelas, teruslah mendekat kepadanya, maka Ia akan menyatakan kehendak-Nya dengan pasti. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu ingin berbicara kepada kami. Ajar kami untuk semakin peka mendengar suara-Mu dan membedakannya dari suara hati dan pikiran kami sendiri. Penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat dan kesabaran untuk menantikan bimbingan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.